Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Changi International Airport. Kita sedang berada di Singapura. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak sahabat Gumilang untuk jalan-jalan di daerah Bandara Internasional Changi International Airport. Jadi mungkin sahabat Gumilang ada yang mau liburan ke Singapura. Jadi seperti inilah suasana Bandara Internasional Changi Airport. Nah, di sini kita mungkin akan menginap 1 malam ya, karena kita datang di sekitar tanggal 20. Dan kita hotelnya booking di berarti 20 semalam di sini, besok 21. Nah, kita booking hotel di tanggal 21 karena hari ini kita belum booking hotel ya, kita nginep semalam dulu di sini. Nah, sahabat Gumilang mungkin ada yang mau berkunjung ke Singapura dan mengirit budget mungkin di sini itu 3 hari, mungkin yang 1 hari nginep, yang 1 malam nginep di bandara, kemudian yang 2 malam nginep di hotel ya mungkin. Karena untuk 1 malam hotel yang menurut saya sangat biasa ya, itu harganya 1 malam sekitar 1 juta. Nah, kalau untuk 3 malam berarti udah habis 3 juta dong untuk sewa hotel. Nah, kita udah ngirim 1 juta nih untuk tidur di bandara ini. Nah, seperti apa suasana di bandara? Ramah nggak untuk anak? Dan saya ini bawa Danu. Kemudian bisa ngapain aja di bandara? Apakah bisa mandi, bisa makan? Ikuti terus jalan-jalan kita hari ini di Bandara Changi International Airport. Nah, ini adalah lorong-lorong yang ada di bandara ini, sangat keren. Dan di dalam ini juga ada air terjun indoor terbesar di dunia, ada di Singapura. Tepatnya ini adalah namanya Jewel ya. Jadi di sini itu banyak sekali seperti hiburan mata ya, cuci mata gitulah. Nah, contohnya seperti ini kita bisa merilekkan mata kita, mungkin penat dalam perjalanan yang jauh ya. Nah, ini lihat, ini kalau sahabat Gumilang datang pertama kali ke sini itu agak kagum dan takjub. Ini apa ya gitu, dan bisa terbang di udara. Nah, kita coba mendekat ke sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini itu benar-benar sangat unik. Kalau kita lihat dari dekat pun kalau kita tidak teliti tidak akan tahu. Mungkin di kamera kelihatan nggak? Kalau di sini itu sebenarnya dia tidak terbang sendiri begitu aja ya, seperti drone. Tapi ini ada benang kecil sangat halus dan itu hampir tidak kasat mata. Kalau kita tidak jeli dan tidak terlalu dekat, ini seperti kunang-kunang berterbangan gitu ya. Jadi kalau ini pas cahaya redup ini, karena terbantu cahaya dari luar, ini akan menyala sangat-sangat indah sekali pada malam hari. Dan kita akan menginap 1 malam di bandara ini. Nah, mungkin sahabat Gumilang ada yang ingin mengikuti jejak kita. Nah, ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Dan seperti apa sih tempat-tempat tiduran atau tempat-tempat istirahat yang ada di Bandara Changi International Airport ini. Nah, kita itu tadi baru sampai dari Padang, kita berangkat dari Padang. Kemudian kita terbang menuju ke Kuala Lumpur, KLIA 2, Kuala Lumpur International Airport. Nah, di sana kita untuk menuju ke Singapura, kita juga terbang menggunakan pesawat. Dan sahabat Gumilang bisa dari Kuala Lumpur untuk menuju ke Singapura itu cukup menggunakan perjalanan darat, gitu, naik bus. Nah, tiket bus dari Kuala Lumpur menuju ke Singapura itu sekitar 400.000, 300.000 ya. Itu kita bisa milih beberapa PO bus, atau kalau di Indonesia itu PO namanya ya. Itu ada yang sampai 600.000 tergantung busnya ya, dan kita memilih kenyamanan. Dan kebetulan kami dari Kuala Lumpur menuju ke Singapura menggunakan pesawat. Nah, kini kita sedang muter-muter di bandara Singapura ini, Changi International Airport ini. Kita mencari makan, agak kesusahan ya memang kita cari makan karena bandaranya sangat-sangat luas. Nah, saya sarankan kalau kita mau bertanya, ini seperti saya, kita sedang bertanya
dengan petugas resmi di sini yang memakai seragam. Itu kita akan ditunjukkan secara langsung. Nah, ini ditunjukkan di mana tempat makan dan makanannya apa saja di sini. Nah, kita bisa ditunjukkan di sini nih. Di sini ada makanan. Oh ya, kalau makanan kita kali ini mencari KFC, McD gitu yang ada di Indonesia ya. Makanan-makanan yang biasa kita makan di Indonesia, karena kalau makanan-makanan barat itu kurang cocok sama lidah ya. Ya mungkin kebanyakan saya di Singapura ini banyak makan KFC. Dan satu lagi yang ada di Singapura ini agak ramah dengan lidah Indonesia, nasi biryani atau nasi dari India, kemudian nasi lemak dari Kuala Lumpur, itu yang agak cocok. Tapi kalau di sini memang banyak makanan ya, tapi makanan-makanan barat seperti steak dan yang lain-lain itu kurang suka. Nah, kita ditunjukkan tadi oleh petugas, jadi ini di terminal berapa ya? Nah, yang ada makanan itu di terminal 1. Nah, kita akan menuju ke sana menggunakan Skytrain namanya. Nah, di Singapura ini bandaranya terdiri beberapa gedung ya, tidak satu gedung. Sama persis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang ya, Soekarno-Hatta Jakarta. Itu ada beberapa terminal, ada terminal 1, terminal 2, yang terbaru adalah terminal 3 yang digunakan untuk pesawat dari luar negeri dan Garuda Indonesia itu berhentinya di terminal 3 Ultimate yang sangat megah dan keren, tidak kalah dengan Bandara Singapura ini ya. Nah, jadi kalau di Indonesia kita juga berpindah menggunakan Skytrain, itu juga masih beroperasi atau enggak, dan itu juga bisa menggunakan Damri kalau di Indonesia. Nah, kalau di ini kita berpindah dari terminal 1 ke terminal 2, terminal 3, terminal 4 kita menggunakan Skytrain. Jadi kita harus mencari stasiunnya, di setiap gedung ada Skytrain. Nah, kebetulan di terminal 1 ini tidak menemukan makanan yang cocok di lidah, kemudian kita harus berpindah. Jadi tadi diberitahu oleh petugas kita harus pindah menuju ke terminal 1 itu yang ada KFC, McD, itu di sana ada. Nah, jadi sahabat Gumilang, saya sarankan kalau ke Singapura itu sedikit banyak kita harus tahu bahasa Inggris ya, karena memang di sini bahasanya banyak menggunakan bahasa Inggris. Beda di Kuala Lumpur atau Malaysia itu masih banyak menggunakan bahasa Melayu yang sama persis dengan bahasa Indonesia, hampir mirip ya. Jadi orang-orang Melayu Malaysia itu mengerti bahasa Indonesia. Tapi kalau di Singapura, sahabat Gumilang ngomong bahasa Indonesia itu dia akan kebingungan, apalagi kalau kita sedang check in di hotel atau kita sudah booking nih dari Indonesia, kemudian kita check in atau minta apa, minta ini, itu menggunakan bahasa Indonesia agak kurang dimengerti. Nah, seperti ini contohnya, Bapak ini sangat ramah menyapa Danu, dan ini di Singapura dan Kuala Lumpur itu sangat-sangat ramah, hampir mirip dengan di Indonesia ya. Jadi keramahan-keramahan orang Singapura ini menyapa Danu, dan bahkan tidak sedikit yang mengasih makanan itu dikasih ke Danu yang kita tidak kenal, kita tidak siapa, mengasih coklat ini itu. Tapi ya karena itu Danu masih kecil dan saya jarang untuk memakannya ya. Tapi mereka ini memang sangat-sangat banyak ramah. Tujuannya mungkin baik ya. Tapi untuk saya yang kurang begitu paham dengan keadaan sini dan agak sedikit kepikiran untuk mengasih makanan itu ke Danu. Jadi itu saja, seperti inilah suasana di Bandara Changi International Airport. Nah, jadi di tempat ini banyak sekali tempat duduk, kita bisa sambil ngecas, kemudian toiletnya bersih, kita bisa ya bersih badan, cuci muka, mungkin mandi juga bisa ya. Dan ini kita masih di terminal 2 tadi ya, kita belum berpindah terminal. Kita masih cari-cari di sini, ternyata memang tidak ada makanan yang selera dengan lidah kita. Ini juga ada nih makanan seperti ya apa ya, sosis gitulah. Cuma paling tidak kita kalau ada yang jualan seperti itu, kita juga bisa baca logo halalnya, karena kalau halal pasti ada ditulis logo halal di depannya ya, karena kita juga nggak bisa sembarangan ya. Ini kita mungkin maju ke sini lagi untuk ini masih di terminal 2, kita belum pindah terminal, nanti kita akan menggunakan Skytrain setelah ini.
Nah, ini juga ada stand-stand yang jualan. Ini juga cukup lumayan ya harganya, karena ini di dalam bandara ya, sekali makan bisa satu porsi ya 100.000 ke atas lah, 150, 200 itu untuk satu porsi sekali makan ya. Nah, ini ibunya Danu menemukan papan informasi di mana kita bisa menemukan tempat makan di sini. Nah, ternyata memang di sini tidak tersedia KFC. Kita harus mencari memang di terminal berikutnya. Nah, kita maju ke sini. Ini ada ibunya Danu ke restroom. Jadi yang bawa anak bayi bisa menyusui di dalam ini ya. Dan ini tempatnya sangat bersih, nyaman, benar-benar terjaga. Itu di toiletnya di samping. Jadi sahabat Gumilang kalau memang mau nginep di sini nggak usah khawatir, fasilitasnya itu benar-benar lengkap. Nah, mungkin sahabat Gumilang bertanya-tanya ya, untuk masuk ke sini tuh harus pakai tiket nggak gitu? Untuk ke area yang kita kelilingi tadi itu tidak perlu kita pakai tiket pesawat, karena ini masih area umum dan belum untuk area yang akan terbang. Nah, ini lihat kita bisa istirahat di sini mungkin sebentar, nanti keluar lagi. Nah, ini jadi area ini kita tidak perlu menggunakan tiket pesawat. Bahkan masyarakat umum yang tidak mau terbang menggunakan pesawat, kita bisa ke area ini. Jadi ini masih area bebas ya. Nah, untuk masuk ke sini mungkin dari pusat kota Singapura itu kita menggunakan kereta api. Itu ada MRT, LRT, itu bisa cek di video-video saya sebelumnya, itu banyak sekali cara naik kereta api di luar negeri. Nah, ini kita untuk masuk ke dalam sini kita tidak perlu menggunakan tunjukkan tiket apapun, karena ini masih tempat check-in. Nah, sahabat Gumilang bisa perhatikan nih, 11, 10, 9 ini ada tempat-tempat check-in. Jadi ini untuk masuk ke tempat check-in ini kita masih bisa diantar dengan saudara kita, mungkin yang dari Singapura punya saudara, kita bisa masih diantar sampai sini. Ini belum sampai di ruang tunggu untuk terbang menggunakan pesawat. Jadi ini masih area bebas ya. Nah, jadi sahabat Gumilang kalau mau masuk ke sini tidak naik pesawat boleh, sangat boleh. Nah, kita bisa istirahat bermalam di sini. Di sini juga ada makanan, tapi makanan di sini juga cukup lumayan mahal ya, udah di dalam. Dan kita bisa bawa bekal, kita bisa masukkan ke dalam tas, kita bisa beli nasi biryani di luar sana yang agak sedikit murah. Mungkin kita bisa bungkus KFC dari luar, kita masukkan ransel ke sini, kita makan di sini. Dan satu lagi yang enak di sini, air minum gratis. Dan kalau kita beli air minum di luar sana itu mahalnya, wow, amazing. Jadi satu botol air mineral yang kecil, air mineral Aqua yang kecil, kalau di Indonesia itu Aqua 600 ml. Di sini harganya sekitar ya bisa jadi 20.000, kalau di Indonesia 6.000. Jadi kita bisa menghemat budget juga, kita tidur di sini gratis, kita hemat 1 juta, kemudian minum kita gratis, berapa kali minum di sini. Mungkin banyak ya traveler yang harus liburan itu tidur nyenyak di hotel. Ya nggak masalah, itu kalau memang punya cukup budget ya, harus tidur di hotel 4 malam ya 4 malam 4 kali 1 juta ya 4 juta. Oh, tidak masalah kalau itu memang benar-benar punya budget. Tapi kan nggak semua orang ingin liburan ke luar negeri dengan budget pas-pasan. Mungkin punya budget 3 juta, kita sudah bisa sampai di Singapura dan Kuala Lumpur loh. Mungkin dari Padang kita tiket pesawat itu sekarang PP sekitar 1.500.000 ya. Ya 1.500.000 PP. Kemudian untuk transportasi di Kuala Lumpur, Singapura 1 juta itu bisa lah. Ya kita bisa lah, satu orang itu 3,5 juta kita bisa mengunjungi 2 negara. Tapi ingat, kita backpackeran, nggak harus nginep di hotel mewah ini itu. Jadi itu budgetnya kita bisa atur. Nah, ini yang ada di Terminal 3 dari Terminal 2 tadi. Jadi kalau mau pergi ke Terminal 2, naiknya di sini nih. Nah, ini naik ke Skytrain menuju ke Terminal 2. Nah, kali ini saya tidak menuju ke Terminal 2, tapi kita
menuju ke Terminal 1 yang kata petugas tadi di sana ada KFC, McD dan banyak lagi makanan yang sesuai lidah Asia ya. Nah, itu sudah berangkat Skytrain dari Terminal 3 ini menuju ke Terminal 2. Nah, kita juga bisa wisata ke Terminal 2 seperti apa Terminal 2, tidak perlu bayar tiket dan tidak perlu apa-apa, tidak perlu menunjukkan paspor. Pokoknya bebas lah di sini. Seperti bahkan lebih bebas di sini daripada di Bandara Internasional Minangkabau. Nah, kalau di Bandara Internasional Minangkabau itu untuk menuju ke counter check-in itu sudah tidak boleh lagi untuk masyarakat umum. Kita hanya boleh mengantar sampai di luar. Nah, kalau di sini kita bisa sampai ke meja counter check-in untuk yang tidak terbang saja boleh. Nah, ini kita akan naik Skytrain ini untuk menuju ke Terminal 1. Itu lihat T1 dari T3 ke T1 itu dari Terminal 3 dan dari Terminal 3 menuju Terminal 1. Kita menggunakan Skytrain ini. Nah, kita akan masuk ke dalam dan ini banyak orang-orang yang keluar dan dia ingin menuju ke Terminal 3 ya. Ya mungkin orang-orang ini akan menggunakan pesawat dengan tujuan berbeda-beda ya, karena ini sama seperti yang di Jakarta sana. Kalau ke Terminal 1 itu naik Lion Air tujuan ke Surabaya mungkin. Kalau kita naik Garuda tujuan Pekanbaru, kita naiknya di Terminal 3 dan berpindah pesawat itu kita menggunakan Skytrain seperti ini. Nah, mungkin masih beroperasi ya Skytrain yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kalau nggak mau naik Skytrain itu kita bisa naik Damri. Tapi kalau di sini Damrinya ada nggak ya? Kayaknya lebih praktis naik Skytrain ini. Nah, itu lihat sahabat Gumilang, itu adalah gedung yang mirip stadion. Itu adalah Jewel. Itu bukan stadium ya. Itu ada Jewel, di dalamnya ada air terjun indoor terbesar di dunia. Jadi di dalam itu ada air terjun yang begitu megah dan indah, terdiri dari beberapa lantai. Itu air terjunnya wow, amazing. Di dalam itu ada seperti hutan, ada air terjunnya, dan teknologi Singapura tidak diragukan lagi ya. Memang benar-benar kagum saya dengan teknologi di sini. Di dalam gedung itu ada seperti hutan, banyak burung, banyak kupu-kupu, dan ada air terjun luar biasa ya. Nah, kita sudah sampai di Terminal 1, kita keluar ke sini. Nah, ini sudah berada di Terminal 1. Seperti inilah suasana Terminal 1. Ini Danu, kita naikkan ke stroller karena kalau jalan kaki terus capek ya. Jadi kita bawa stroller kecil. Jadi kita boleh bawa stroller dari Kota Padang, kita naikkan ke bagasi. Kemudian kita, kalau stroller yang besar agak repot. Jadi sahabat Gumilang yang mungkin bawa anak kecil itu bisa bawa stroller kecil. Nah, di sini ini yang saya suka, air minum gratis, karena benar-benar terasa ya kalau di luar negeri air minum harus beli, tiap minum beli itu kalau dihitung-hitung mungkin beli air minum aja habis 500.000, bayangkan. Dan kalau di Indonesia 500.000 udah bisa untuk makan 1 minggu mungkin ya. Dan di sini mungkin 500.000, 2 kali 500.000 bisa untuk nginap di hotel. Nah, di sini kalau kita minum gratis. Tinggalin. Nah, ini air minumnya bisa langsung diminum kalau nggak bawa aqua. Nah, ini Danu, dan di sini juga tersedia air panas. Kalau mau bikin susu anak kita bisa buat di sini. Kita juga bisa isi ulang. Nah, kalau sahabat Gumilang biasanya dari Kota Padang atau dari Indonesia itu tidak boleh bawa air mineral, tapi kita boleh bawa botol kosong. Nah, botol kosong itu kita bisa isi di sini nih. Nah, seperti saya ini sedang isi air minum yang kita isi untuk minum nanti. Dan kita bisa minum langsung di sini. Kadang tidak hidup ya, tapi kita terus coba dan akhirnya hidup. Ini kita bisa minum langsung, tidak perlu menggunakan botol. Nah, ini kita sudah sampai di Terminal 1. Ini sudah banyak makanan, terlihat dengan baliho-baliho besar, baliho-baliho makanan di sini. Kita bisa tiduran di sini semalam, tidak ada yang ngusir, dan kita bisa ngecas, mandi semuanya di sini, makan. Dan terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini di Changi International Airport. Sampai jumpa di lain kesempatan.